Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung pH asam kuat dan asam lemah. Nah, untuk asam kuat itu merupakan asam yang terionisasi sempurna di dalam larutannya. Sementara kalau dia asam lemah, dia terionisasi sebagian, tidak seluruhnya. Hanya sebagian yang terionisasi di dalam larutan. Maka untuk ciri khas, apakah nanti soal itu tergolong ke dalam asam kuat atau asam lemah untuk jenis larutannya, maka kalian bisa lihat apakah di dalam soal terdapat nilai Ka atau tidak. Jadi kalau dia ada nilai Ka-nya, itu menandakan bahwa jenis asamnya adalah asam lemah. Namun jika soal tidak disertai dengan nilai Ka, maka di dalam soal tersebut larutannya adalah tergolong asam kuat. Sebenarnya ada satu lagi selain Ka, yaitu nilai alfa atau derajat ionisasi. Nah, di sini kita fokus ke nilai Ka sebagai ciri khas asam lemah. Untuk jenis-jenis larutannya ada beberapa di sini saya tuliskan. Untuk asam kuat itu contohnya ada HCl asam klorida, HNO3 asam nitrat, H2SO4 asam sulfat, HClO4 asam perklorat, dan HBr asam bromida. Sementara untuk asam lemah ada CH3COOH asam asetat, HF asam fluorida, H2CO3 asam karbonat, HCN asam sianida, dan HNO2 asam nitrit. Selain ini masih ada lagi beberapa senyawa yang lainnya. Nah, kita masuk langsung ke dalam contoh bagaimana cara menghitung pH. Ingat, sudah kemarin dipelajari bahwasannya pH itu adalah kekuatan asam, power of hydrogen. Jadi nanti untuk menentukan nilai pH, kita harus tahu dulu seberapa besar nilai konsentrasi dari H positif di dalam senyawa tersebut atau di dalam larutannya. Nah, yang pertama di sini, hitunglah pH dari larutan HCl 0,2 molar. Di sini hanya diketahui konsentrasi atau molaritas dari larutannya, tidak disertai dengan nilai Ka. Maka kita bisa buatkan di sini asam ini adalah tergolong ke dalam asam kuat. Karena tidak ada ciri khas nilai Ka. Kalau ada Ka berarti dia asam lemah. Nah, untuk asam kuat, untuk mencari konsentrasi H positif, rumusan yang digunakan itu adalah molaritas atau konsentrasi dikalikan dengan valensi asam, jumlah ion H positif di dalam ionisasinya. Nah, molaritas sudah ada di sini 0,2. Valensi asam bagaimana? Untuk mengetahui valensi asam kita harus ionisasi dulu. HCl terionisasi menjadi, sudah dipelajari kemarin. Di sini nilainya 1. Di sini juga nilainya 1, maka tidak dituliskan. Maka ionisasinya berapa jumlah indeks di sini, dia akan jadi koefisien. Di sini karena dia cuma 1, maka di sini H positif ditambah, kenapa positif 1? Karena di sini Cl-nya juga cuma 1. Kalau nanti di sini Cl-nya 2, maka di sini H2 positif, begitu ya. Ditambah Cl negatif. Jumlah Cl-nya pun cuma 1 karena di sini hanya cuma 1. Nah, jumlah H yang dihasilkan, indeksnya, koefisiennya di sini, di sini cuma 1. Maka valensi asamnya itu sama dengan 1. Ini sudah kita pelajari dalam pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Nah, maka di sini jumlah H positifnya kan cuma 1. Maka untuk menghitung konsentrasi H positif, molaritas 0,2 molar dikali valensi, valensinya cuma 1. Maka molaritasnya sama dengan 0,2. Nah, setelah dapat konsentrasi H positif, kita masuk ke dalam nilai pH-nya. Rumusan untuk pH, di sini kita buatkan pH sama dengan minus logaritma
konsentrasi H positif. Ini rumus dari pH, ketetapannya. Minus logaritma konsentrasi H positif. Maka pH sama dengan minus logaritma log ya nak, H positifnya 0,2. Kalau kita buatkan ke dalam bilangan berpangkat, kita nggak usah pakai kalkulator. Ini nak, kita ubah ke dalam bilangan berpangkat. Ada angka berapa di sini? Ada angka 2. Di belakang koma. Berapa angka yang ada di belakang koma untuk mencapai angka 2 ini? Berapa kali gesernya? 1. Maka 10 pangkat minus 1. Jadi kalau nanti 0,5 berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Nah ibu geser, misalkan ini, misalkan ya, misal kalau kita mau mengubah 0,003 ke dalam bilangan berpangkat, maka di sini berapa? Angka yang ada di sini yang kita tuju adalah angka 3. Berapa kali geser komanya? 1, 2, 3 untuk mendapatkan ke angka 3. Maka 10 pangkat minus 3. Oke. Maka di sini untuk cara cepatnya, kemarin sudah pernah dibuatkan catatannya. Jika pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 1 nih, maka itu akan sama dengan pangkatnya 1 dikurang log 2. Sudah sampai sini saja. Nggak usah lagi dipecah, nggak apa-apa nak. Nggak usah lagi logaritma 2 dicari dengan kalkulator, nggak perlu. Cukup sampai di sini. Sekali lagi pangkat. Ini kan min 1, tapi kita ambil angkanya aja. 1 dikurang logaritma 2 untuk nilai pH-nya. Oke, kita masuk untuk yang BH2SO4 0,05 molar. Nah, ini juga nggak ada nilai Ka. Kalau tidak ada nilai Ka, berarti dia asam kuat. Nah, kalau asam kuat, sama seperti yang tadi, berarti kita harus cari ionisasi dulu. H2SO4. Nah, bagaimana cara ionisasi? Penggal dulu antara H dengan molekul SO4. Nah, H di sini ada berapa angkanya? 2. Maka di sini 2H ionisasinya. SO4 satu molekul, berarti 2H positif. Bukan 4 ya nak ya. Yang 4 ini jumlah atom O. Tapi SO4 ini hanya satu molekul, maka 2H positif. Ditambah SO4, tulis keseluruhannya. Berapa ionnya? Kita lihat di sini. Muatan lawannya, indeks lawannya 2, negatif. Maka valensi asamnya sama dengan jumlah H yang dihasilkan, 2. Oke, kita cari konsentrasi H positif sama dengan molaritas kali valensi asam, atau valensi asam kali molaritas, sama aja ya. Molaritasnya 0,005 dikali 2 sama dengan 0,01. Nah, kita buatkan pH, kita buat di sini sama dengan rumusannya minus logaritma konsentrasi H positif minus logaritma H positifnya 0,01. Nah, kita buat ke dalam bilangan berpangkat 0,01. Angka berapa di sini? Yang ada angka 1 di belakang koma. Berapa kali kita geser komanya supaya sampai ke angka 1? 1, 2. Berarti 10 pangkat minus 2. Maka pH-nya pangkatnya langsung nak. 2 kurang log 1, nih dia. 2 dikurang log, nih ya, 2 kurang log 1. Log 1 ini kan sudah biasa ya, 0, maka pH-nya sama dengan 2. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau dia asam lemah? Nih, asam lemah. HCN 0,3 molar dengan nilai Ka 6,2 kali 10 pangkat min 10. Nih ada Ka, identifikasi, berarti dia asam lemah. Kalau ada nilai Ka, mencirikan kalau dia itu asam lemah. Kalau asam lemah, mencari konsentrasi H positifnya bukan molaritas kali valensi.
melainkan akar Ka dikali molaritas. Jadi kalau dia asam lemah nggak perlu diionisasikan lagi seperti tadi. Langsung aja nak, Ka dikali M, akar Ka dikali M. Ka-nya 6,2 kali 10 pangkat minus 10 dikali molaritasnya 0,3. Ini dia. 6,2 dikali 0,3 itu 1,86. Ini kali ini 6,2 dikali 0,3 1,86. Ada sisa 10 pangkat min 10 di sini. Nah, akar dari 1,86 adalah 1,36, bisa kalian cek pakai kalkulator. Dikali. Nah, ingat nak, jika suatu perpangkatan, ini dia pangkat, diakarkan, maka pangkat itu dibagi dengan akarnya, akar 2, berarti min 10 dibagi 2 minus 5. 1,36 kali 10 pangkat min 5. Ini akarnya, pangkatnya dibagikan dengan 2, karena ini akar 2, berarti min 5. Oke, pH kita buatkan minus logaritma konsentrasi H positif sama dengan minus logaritma 1,36 kali 10 pangkat minus 5. Maka pH-nya, pangkatnya dulu kan nak, ditulis 5 kurang log 1,36. Ini dia. Oke, satu lagi kita coba. CH3COOH, asam asetat. Asam asetat atau asam cuka. Kalau biasa ibu buat acar di rumah pakai asam cuka. Nah, ini dia simbol atau rumus kimia senyawanya, CH3COOH. Nah, ada Ka di sini. Oh, berarti ciri khas kalau asamnya adalah asam lemah. Jadi asam cuka itu adalah salah satu jenis asam lemah. Oke, kalau dia asam lemah, langsung kita cari konsentrasi H positif pakai rumus akar Ka dikali dengan molaritas. Ka-nya diketahui di dalam soal 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dengan molaritas 0,5. 1,8 dikali 0,5 itu adalah 0,9. Tuh ya, 0,9. Maaf ya, 0,9 dikali 10 pangkat minus 5. Ini dia. Nah, kalau ini langsung kita akarkan nak, tadi kan perpangkatan kalau diakarkan kan dia jadi koma, jadi dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 kan jadi minus 5 bagi 2 minus 2,5, kan jadi pecahan. Nah, untuk merubahnya supaya tidak pecahan, kita ganti aja pangkatnya menjadi pangkat minus 6. Dengan catatan, dari minus 5 ke minus 6 itu kan makin kecil. Nah, kalau makin kecil itu kan karena dibagi 10. Maka supaya nilainya tetap sama, dia harus di ruas yang berbeda dikalikan dengan 10. Nah, jadi kalau dia misalkan dari minus 5 ke minus 6 itu karena dibagi makin kecil. Ini harus dikali dengan 10. Oke, 0,9 dikali 10 itu sama dengan 9. Akar dari 9 adalah 3 kali 10 pangkat min 6. Perpangkatan diakarkan, bagi 2, min 3. Ini dia. Maka pH-nya sama dengan minus logaritma konsentrasi H positif minus logaritma konsentrasi H positifnya 3 kali 10 pangkat min 3. Maka pH-nya pangkatnya dulu 3, baru ke sini kurang log 3. Ini dia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.